Pria ini membunuh banyak para difabel dengan alasan untuk mempertahankan kedamaian Jepang dan juga untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Sisi gelap. Jepang adalah salah satu negara paling indah dan unik dengan tingkat kriminalitas yang cenderung rendah dibanding negara-negara lain. Penduduknya yang terkenal sangat disiplin, damai, dan juga pekerja keras. Tapi di sisi lain, mereka ini mengalami tekanan luar biasa dalam memenuhi standar sosial yang relatif tinggi. Dan akibatnya, angka kematian di Jepang terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang lebih parah lagi adalah kasus-kasus diskriminasi yang juga terjadi di Jepang, di mana orang-orang yang dianggap berbeda atau nggak bisa memenuhi standar sosial pada umumnya akan dibully dan diasingkan. Ya, walaupun nggak semua orang Jepang melakukan tindak diskriminasi kepada kaum difabel, tapi memang masih ada dan banyak kasus-kasus seperti keluarga yang malu punya anggota keluarga difabel yang akhirnya menyembunyikan mereka dari masyarakat. Apalagi mereka yang masih berpikir secara konservatif ya, dan masih mikir tentang omongan tetangga, tentang keluarganya. Karena persepsi tadilah yang bikin orang-orang difabel ini seolah-olah nggak ada di Jepang. Bahkan dikatakan dari tahun 1945 sampai 1996, pemerintah Jepang itu pernah melakukan usaha dalam memurnikan populasinya, di mana sebanyak 25.000 warga penyandang disabilitas disterilkan. Tujuannya untuk mencegah mereka memiliki keturunan, dan ironisnya lebih dari 16.000 diantaranya disterilkan secara paksa. Satoshi Uematsu lahir di Tokyo pada tanggal 20 Januari tahun 1990. Bapaknya adalah seorang guru menggambar SD dan ibunya adalah seorang kartunis. Pada usia 1 tahun, keluarganya ini pindah ke kota Sagamihara dan menetap di sebuah apartemen. Di kota inilah dia sekolah dari SD sampai kuliah. Dari SD sampai SMP, Satoshi ini dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan juga periang ya. Bahkan dia ini anak yang pintar. Tapi semenjak SMA, sifatnya ini berubah drastis. Mulai dari ketahuan nyolong bareng temennya, ngerusak properti orang pas dia lagi mabuk, dan di tahun 2007 dia ini pernah memukul penyandang disabilitas yang dianggapnya menghalangi jalan. Meskipun begitu, pada akhirnya dia ini berkuliah di sebuah universitas swasta dan bercita-cita untuk menjadi guru SD. Sampai suatu ketika ya, tanpa alasan yang jelas, orang tuanya ini pindah ke sebuah apartemen di Tokyo. Sementara si Satoshi ditinggalkan di apartemen Sagamihara tadi. Walaupun tanpa alasan yang jelas, tapi ada bisik-bisik tetangga atau persepsi orang yang mengatakan kalau orang tuanya ini pindah karena pada saat itu si Satoshi ini memiliki tato yang menutupi hampir seluruh punggungnya. Masalahnya, sebagian orang Jepang yang masih konservatif berpikir kalau tato itu hal yang kotor dan buruk. Pada tahun 2012, Satoshi ini lulus sebagai seorang sarjana, dan di saat-saat ini tujuan hidupnya ini berubah guys. Yang awalnya mau jadi guru SD, dia ini malah berencana mau nanam ganja secara ilegal atau menjadi seorang ahli tato. Ya, walaupun dua-dua rencananya itu gagal. Kemudian pada pertengahan tahun 2012, dia ini keterima jadi pekerja paruh waktu di sebuah pusat perawatan penyandang disabilitas bernama Shukui Yamayuri Eng. Dan karena selama setahun kerjanya bagus, dia ini langsung diangkat jadi karyawan tetap. Tapi pada tahun 2014 sampai 2015, si Satoshi ini kembali berulah ya guys, yang mulai ngerusak fasilitas dan bikin rusuh di tempat itu. Sampai akhirnya pada awal tahun 2016, si Satoshi ini memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. 2 minggu setelah resign, dia ini pergi ke Tokyo untuk secara langsung memberikan surat yang dia tulis pada seorang politikus bernama Tadamori Oshima. Tapi karena dia nggak diizini masuk sama security, jadilah surat tadi tuh dititipin ke security. Awalnya si Satoshi ini minta kepada politikus tadi buat nyampein suratnya ini ke Perdana Menteri. Tapi pas dibaca, ternyata isinya tentang permohonan si Satoshi untuk melegalkan pembunuhan terhadap para penyandang disabilitas. Di surat itu dikatakan kalau dia akan membunuh ratusan difabel di 2 gedung pusat perawatan berbeda. Dia melakukan pembantaian ini tujuannya untuk mempertahankan kedamaian Jepang dan juga untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Satoshi mengatakan kalau para difabel ini memang seharusnya dimusnahkan guys, selain menjadi beban masyarakat dan negara, juga supaya para difabel tadi ini nggak hidup menderita di dunia. Kemudian Satoshi ini berjanji hanya akan membunuh para difabel dan tidak menyentuh orang-orang yang sehat. Dan setelah melakukan aksi pembunuhan ini, dia akan langsung menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Dia menambahkan nama lengkapnya, alamatnya, dan nomor teleponnya, dan juga menutup surat dengan pernyataan sekarang adalah waktunya untuk melakukan revolusi dan membuat keputusan yang berat demi masa depan umat manusia yang lebih baik.
Surat tadi kemudian diberikan kepada polisi Tokyo dan polisi Tokyo menyampaikan pada polisi Sagamihara. Hasilnya, Satoshi pun ditahan pada tanggal 19 Februari tahun 2016 dan berakhir dirawat di sebuah rumah sakit jiwa. Menanggapi pernyataan Satoshi dalam suratnya, sebanyak 16 kamera segera dipasang untuk mengawasi area sekitar Sukui Yamayuri-eng tadi. Namun, 2 minggu kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 2 Maret tahun 2016, si Satoshi ini dibebaskan dari perawatannya di rumah sakit jiwa, guys. Dokter menganggap kalau si Satoshi ini bukan sebuah ancaman. Dan ini adalah sebuah kesalahan besar karena pada tanggal 25 Juli tahun 2016, si Satoshi ini pergi ke kediaman kedua orang tuanya di Tokyo menggunakan sebuah bus. Dia mengambil sebuah mobil dan beberapa pisau dapur, membeli palu dan juga pita pengikat di sebuah toko. Setelah itu, Satoshi ini menempuh perjalanan ke Shinjuku untuk bermalam di sebuah penginapan. Tempat dia kemudian mengecat rambutnya menjadi warna emas dan menemui seorang wanita untuk makan malam bersama. Kepada wanita yang dia temui, dia menjelaskan semua yang akan dia lakukan. Tapi karena wanita itu menganggap itu hanya sebuah candaan, jadinya ya diabaikan. Dan akhirnya 4 jam kemudian, sekitar jam setengah 2 malam ya, pada tanggal 26 Juli tahun 2016, sebuah kamera pengawas merekam Satoshi yang sedang memarkirkan mobilnya di area sekitar Sukui Yamayuri-eng. Dia membuka bagasi mobil dan mengambil sebuah tas berisikan sejumlah pisau dapur. Jam 2:10 dengan menggunakan palu, si Satoshi ini menghancurkan jendela tanpa siapapun mendengarnya. Dan sebagai mantan pekerja di sana, dia ini hafal banget ya setiap area yang mau dia telusuri. Untuk itu, pertama-tama si Satoshi ini menyekap dan mengikat beberapa staf yang sedang berjaga, dan dari mereka dia ini mendapatkan kunci yang memberikannya akses ke ruang manapun di pusat fasilitas tersebut. Satoshi menggunakan kunci yang didapatnya untuk masuk ke setiap ruang rawat yang dia lalui, dan dia menikam leher satu persatu para penyandang disabilitas yang pada saat itu sedang tertidur pulas. Jam 2:30 subuh ya, seorang pekerja berhasil menghubungi polisi dan melaporkan seorang pria yang membobol masuk dengan pisau di tangannya. Namun sayangnya, saat polisi tiba di lokasi tepat jam 3 subuh, si Satoshi ini udah kabur, guys. Dia udah masuk ke dalam mobilnya jam 3:10. Bahkan dia ini masih sempat-sempatnya buat selfie dan nge-tweet, "Semoga ada perdamaian dunia, Jepang yang indah." Ya, sebanyak 29 ambulan segera didatangkan ke Sukui Yamayuri-eng ya. Dan sesuai dengan janji si Satoshi tadi, 2 jam kemudian Satoshi menyerahkan dirinya ke pihak polisian. Aksi pembantaian tersebut menelan 19 nyawa penyandang disabilitas dan melukai 26 lainnya. 13 diantaranya mengalami luka parah dan Satoshi tidak merasa menyesal sedikit pun. Terlihat dari bagaimana dia tersenyum saat kamera menyorotnya di dalam mobil. Seiring berjalannya waktu ya, mulailah banyak orang nih bertanya-tanya tentang pemasangan 16 CCTV tadi. Yang jelas-jelas nih si Satoshi tadi kerekam di CCTV, tapi kenapa nggak ada pencegahan yang dilakukan sama sekali? Dan setelah diselidiki, terungkaplah bahwa kamera tersebut memang benar dipasang, tapi nggak pernah ada satupun orang yang ditugaskan buat ngawasin monitor. Dengan kata lain, pemasangan 16 kamera yang seharusnya dilakukan sebagai upaya pencegahan kalau ada sesuatu terjadi, malah jadi sia-sia karena nggak ada yang ngawasi. Lebih buruknya lagi ya, nama asli dari para korban ini nggak diungkapkan sama sekali, guys. Bukan karena masalah privasi ya, melainkan kembali lagi karena persepsi buruk para penduduk Jepang terhadap penyandang disabilitas. Keluarga yang bersangkutan ini nggak mau nama korban itu diungkapkan ke publik karena mereka merasa ya malu gitu memiliki saudara yang penyandang disabilitas. Proses pengadilan Satoshi dimulai pada tanggal 20 Januari tahun 2017 dan akhirnya berakhir pada tanggal 16 Maret tahun 2020. Satoshi Uematsu dinyatakan bersalah atas insiden berdarah ini dan dia akan dihukum mati. Di tengah berjalannya proses pengadilan, Satoshi juga sempat meminta maaf pada keluarga korban atas tindakan kejam yang dia lakukan. Bahkan dia menggigit salah satu bagian jarinya sampai putus sebagai bentuk ungkapan permintaan maaf. Tapi jangan salah paham, Satoshi ini sebenarnya masih berpikir kalau yang dia lakukan itu benar. Setelah minta maaf, dia ini malah mengatakan bahwa kehidupan para penyandang disabilitas tadi itu nggak ada artinya.